Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan sensor sidik jari. Sebelum saya menjelaskan sensor sidik jari, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Eksa Dwi Slamet Junyareta dengan NIM 2015344229 dengan nomor absen 14 dengan program studi D4 Teknik Otomasi dengan jurusan Teknik Elektro Kampus Politeknik Negeri Bali. Baik, di sini bagian-bagian yang saya akan jelaskan yang dimana 1. Pengertian, 2. Prinsip kerja, 3. Spesifikasi, 4. Kelebihan, dan 5. Kekurangan. Adapun pengertian dari sensor sidik jari adalah sensor sidik jari atau yang biasa disebut dengan fingerprint. Ini biasanya digunakan sebagai akses keamanan pada suatu sistem. Cara kerjanya yaitu dengan membaca sidik jari. Hasil pembacaan inilah yang nantinya dikirimkan ke microcontroller untuk diproses lebih lanjut. Perlu kamu ketahui bahwa sidik jari tiap orang itu memiliki kode yang berbeda-beda. Nah, kode inilah yang akan digunakan untuk mengidentifikasikan identitas seseorang. Disinilah peran fingerprint sangat dibutuhkan. Salah satu contohnya sensor sidik jari yang biasanya digunakan untuk perangkat Arduino adalah tipe FPM10A. Baik, dilanjutkan dengan prinsip kerja, yang dimana prinsip kerja dari fingerprint ini cukup sederhananya ialah berasal dari sensori fingerprint, yaitu dengan cara merekam data lewat sidik jari, seorang nantinya dijadikan sebagai acuan. Kemudian data yang berasal dari sidik jari ini akan disimpan pada database untuk dijadikan acuan. Saat ada orang lain yang hendak mengakses alat tertentu yang telah dipasangi fingerprint, maka dilakukan scanning kembali terhadap status sidik jari dari orang tersebut. Kemudian dicocokkan dengan data sidik jari di database yang sudah disimpan sebelumnya. Jadi, sistem akan langsung mencocokkan apakah sensor sidik jari tersebut sama dengan sidik jari dari orang yang telah mengakses perangkat atau alat tersebut sebelumnya, atau tidak sesuai dengan database. Apabila sidik jari tidak sama seperti yang terdapat pada database, maka alat tersebut bisa diakses. Akan tetapi, jika sesudah di-scan ternyata sidik jari berbeda dengan yang ada pada database, akses pun akan langsung ditolak dan sulit dibuka. Mungkin segitu dari prinsip kerja. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini ada spesifikasi dari sensor sidik jari yang dimana voltage. Yang pertama itu ada voltage atau tegangan suhu B. Yang kedua current atau arus B, yang C max current atau arus maksimal, waktu pengenalan, ukuran sidik jari, ukuran profil, error template, kapasitas penyimpanan, false accept rates, dan false reject rates, ada waktu pencarian, interface atau antar muka komputer, ada band rates, ada lingkungan kerja atau suhu, ada kelembaban relatif, dan kondisi penyimpanan dan kelembaban relatif. Baik, mungkin segitu yang saya ketahui dengan spesifikasinya. Saya akan lanjutkan ke kelebihannya. Di sini ada dua kelebihan. Yang pertama itu memiliki tingkat keamanan tinggi.
Semua orang di dunia ini tentu saja tidak mempunyai pola yang sama pada sidik jari mereka. Jika kamu memakai sistem keamanan fingerprint, maka dapat dipastikan sistem keamanan tetap terjaga, sebab hanya kamu saja yang dapat mengaksesnya. Dan yang kedua itu privasi data menjadi lebih aman. Fingerprint dapat diterapkan ketika kamu ingin mengakses data atau berkas yang tersimpan di ponselmu atau di laptopmu. Ada ponsel yang memasang fitur fingerprint, jadi jika kamu ingin mengakses data tersebut, kamu pun harus memasang sidik jari terlebih dahulu. Jadi dapat dipastikan data-data yang kamu miliki akan tersimpan dan aman karena sudah terkunci dengan fingerprint seperti itu. Mungkin segitu saja kelebihannya. Dilanjutkan untuk kekurangan dari sensor sidik jari ini, yang dimana kekurangan sensor sidik jari ini memungkinkan adanya duplikasi sidik jari. Nah, permainan Play-Doh untuk anak yang dapat dibentuk adalah alat yang dapat menduplikasi sidik jari. Sebab dulu ada yang sudah pernah membuktikannya. Selain itu, ada pula cara yang dapat digunakan lainnya untuk melakukan duplikat sidik jari. Sidik jari dengan memfoto pola sidik jari orang lain, kemudian di-print dengan resolusi tinggi. Yang kedua itu bersifat permanen. Pola sidik jari di HP yang kamu gunakan secara otomatis langsung tersimpan, sehingga tidak dapat diubah dan bersifat permanen. Jadi secara otomatis apabila sidik jarimu berhasil dicuri, orang lain yang tak bertanggung jawab, ia pun akan bebas mengakses semua data di ponselmu. Apabila sudah terjadi, kamu bisa saja kebobolan data tersebut. Sebenarnya jika hal tersebut terjadi, pemakaian pola dan sandi lebih dianjurkan, sebab meskipun agak lama saat mengakses HP dengan kata sandi dan pola, tapi pola dan sandi dapat diubah jadi sistem keamanan lebih terjaga. Mungkin segitu saja kekurangan yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Baik, sebelumnya karena segitu saja penjelasan dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.